Karena kalian tahu apa yang Yeni lihat. Yeni ngelihat sosok tersebut, mulutnya penuh dengan darah. Assalamualaikum, makasih udah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Sisi. Oke guys, kali ini kita dapat cerita dari Mbak Yeni dari Yogyakarta. Pengalaman ini dialamin Mbak Yeni ini ketika tahun 2016. Saat itu Mbak Yeni masih berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, baru semester 1, masih angkatan baru dia teman-teman. Dan kebetulan Mbak Yeni ini dulunya merupakan siswa yang aktif di sekolahannya. Jadi ketika dia masuk kuliah, dia juga sangat antusias banget sama namanya kegiatan yang ada di sekolah, di kampus gitu teman-teman. Nah, Mbak Yeni ini punya teman namanya Bunga. Jadi saat di sana Bunga itu ngasih tahu bahwa ada acara diklat untuk mengisi semester libur semester lah hitungannya teman-teman, untuk mengisi libur semester. Jadi ada acara yang diadain, jadi tidak wajib dan tidak masuk ke dalam kurikulum SKS yang harus jadi bahan penilaian atau apa gitu teman-teman. Nah, Bunga ini bilang, "Yan, kamu mau ikut nggak? Ini acaranya nih buat ngisi semester pendek nih. Kalau kamu bukan semester pendek ya, ngisi liburan. Kalau kamu mau ada acara diklat yang diadain oleh jurusan. Kalau kamu mau cepetan daftar deh, nanti keburu ditutup soalnya. Kalau nggak salah sih mau diadain minggu depan," kata Bunga seperti itu. Lalu ini nanya, "Acaranya minggu depan?" "Ya, aku sih kurang tahu," kata Bunga. "Kemungkinannya sih minggu depan, ya memang batas terakhirnya gitu kan, karena ini benar-benar buat ngisi liburan aja sih gitu kan. Ya besok kan minggu depan kan kita udah mulai off nih untuk libur semester, jadi ya takutnya udah nggak bisa daftar lagi," kata ini. "Nah, acaranya di mana memangnya, Bu?" "Kalau nggak salah sih acaranya di Wonosari," kata Bunga gitu. "Wah, enak dong, di Wonosari kan deket sama tempat-tempat wisata. Oke deh, aku ikut deh. Tapi ada acara boleh mampirnya nggak?" "Ya, aku kurang tahu ya, tapi kemarin sih dengar-dengar dari panitia, ya kemungkinan akan diadakan acara bebas sih di hari terakhir." "Wah, asik nih. Ayo yuk daftar sih, yuk, anterin aku, Bung." Oke, aku anterin ya." Nah, singkat cerita mereka tuh akhirnya pergi ke sekretariatan kampus untuk daftarin acara diklatnya tersebut. Oke, singkat cerita akhirnya hari H pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan. Kurang lebih sekitar 25 mahasiswa mendaftar ke acara diklat tersebut, dan dengan panitia jadi kurang lebih 30 orangan dikumpulkan. Jadi mereka berkumpul di depan kampus untuk berangkat sama-sama gitu kan, menggunakan kayak semacam kendaraan yang mereka sewa gitu kan teman-teman. Nah, jadi setelah dikumpulkan dulu sama panitia, mereka di briefing bahwa mereka akan melaksanakan kegiatan, membantu kegiatan warga di sana, semacam seperti KKN lah. Di sana juga diharapkan menghormati segala peraturan yang ada, terus menjaga kebersihan, ya saling bekerja sama lah biar acara ini sukses dan membawa nama baik dari kampus gitu kan. Nah, mahasiswa juga diingatkan untuk membawa peralatan kayak peralatan masing-masing pribadi gitu kan. Jadi karena di sana dikhawatirkan untuk membeli perlengkapan itu jauh gitu kan. Memang dari awal daftar sudah diberitahu, termasuk kayak membawa mukena, ya peralatan mandi segala macam gitu kan. Nah, setelah briefing itu selesai, Bunga bilang, "Yan, kamu udah bawa mukena belum?" "Wah, aku lagi dapet nih, Bung." "Oh ya udah kalau gitu, kamu berarti udah gak ada yang ketinggalan kan? Kalau masih ada yang mau beli, kata panitia beli di sini aja soalnya. Mungkin karena kamu lagi dapat perlu beli pembalut nggak? Aku udah bawa pokoknya, Bung, udah ready lah semua, udah aku siapin semua." "Oke, bener nih, ada yang ketinggalan ya. Kasihan nanti panitia soalnya kalau kita ada kurang-kurang," katanya seperti itu nih karena jauh gitu. Oke, akhirnya mereka naik kendaraan, mereka berangkat sampai sana. Alhamdulillah di sana juga disambut dengan baik oleh kepala desa sana, warga sana yang menerima mereka, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka mau berpartisipasi dalam membantu kegiatan di desa tersebut gitu kan. Di sana juga ya sama seperti briefing, diharapkan saling menjaga kebersihan, adat yang ada, ya pokoknya ya seperti standarnya penyambutan seperti itu. Nah, tapi ketika sampai sana mahasiswa itu baru tahu kalau
di sana itu rumah penduduknya itu tidak bisa menampung langsung mereka 30 orang gitu kan. Kalau mereka ditaruh di gedung pertemuan, kepala desa merasa bahwa itu kayaknya kurang pantas lah ibaratnya. Jadi akhirnya dibagi-bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing orang kurang lebih akan menempati satu rumah dengan kapasitas 10 mahasiswa. Oke, singkat cerita dibagi-bagi dan ternyata Yeni dan Bunga itu beda beda tempat tinggal gitu kan. Oke, dan Yeni kebetulan dapat yang agak jauh dari tempat gedung pertemuan tersebut. Yeni bilang sama Bunga, "Bung, aku udah pamit duluan ya, ini tim aku nih yang rombongan kelompokku udah mau balik ke sana ya gitu. Jadi kayaknya aku duluan ya gitu, takutnya aku juga nggak tahu rumahnya nih, rombonganku udah mau ke sana duluan." Oke, ya hati-hati ya Yen gitu. Oke gitu kan, ya udah gitu. Pokoknya mereka berpisah lah di sana. Jadi cerita Yeni sama rombongannya sampai menuju ke tempat yang mereka harus tempati. Sampai sana tuh Yeni dan kelompoknya tuh kayak wah speechless gitu, wah tempatnya bagus gitu, ternyata di desa tapi tempatnya tuh nyaman banget ya, pokoknya nggak seperti yang gimana tapi nyaman gitu, walaupun mereka nanti akan menempati kayak bukan kamar gitu, karena mereka akan ditempati di ruangan yang di tengah ruang tamu yang banyak pakai tikar, tapi mereka tuh ngerasa itu tempatnya nyaman gitu. Yang sedikit tidak nyamannya aja karena di sana kamar mandinya cuma di luar, itu aja sih teman-teman. Terlepas dari itu ya ini bilang semuanya nyaman. Oke, singkat cerita mereka udah naruh barang. Yang pemilik rumah pun bilang sekali lagi terima kasih sama mahasiswa, dan tapi ya berpesan diharapkan para mahasiswa dan mahasiswa ini selesai kegiatan itu sebelum maghrib. Jadi diharapkan semua maghrib mereka sudah tidak melakukan aktivitas di luar, sudah berada di dalam rumah. Paling maksudnya itu lebih kayak mandi dan segala macam itu sudah selesai gitu kan, tidak keluar rumah lagi atau pergi ke tempat teman-teman yang lain gitu kan. Diharapkan udah setelah maghrib ada di dalam rumah tersebut. Ya kalau mereka sih mahasiswa yang kelompoknya ini berpikir ya itu hal-hal yang wajar aja gitu kan. Tidak ada hal-hal yang aneh yang diomongin sama pemilik rumah, jadi mereka cuman iya gitu aja sih. Nah singkat ceritanya di sana mereka tuh karena situ sudah capek seharian gitu kan, berkumpul dari pagi kan, mereka tuh ditawari untuk gantian kan, beres-beres apa yang mau mandi segala macam gitu. Karena berhubung Yeni males gitu kan, karena dia lagi datang bulan, jadi Yeni tidak mandi, dia cuma pergi ke toilet aja untuk mengganti pembalutnya gitu kan. Ya di sana dia minta dianterin sama temennya, anterin yuk gitu kan. Iya kita kan giliran aja tungguan, karena ya cewek lah gitu kan. Mereka pasti agak risih kan kalau pergi ke tempat-tempat yang asing gitu kan. Jadi mereka tungguan deh. Pas itu ini udah akhirnya setelah bersih gitu kan, yang lainnya juga sudah ngambil wudhu mau persiapan sholat maghrib, dan di sana ya Yeni udah buru-buru, ayo ya nanti keburu habis nih maghribnya, ya akhirnya Yeni setelah ganti balut dibungkus sama kertas ya Yeni langsung pergi ke sana. Tapi setelah sampai sana mereka sholat, tiba-tiba Yeni keinget kalau ternyata tuh Yeni itu belum membuang pembalutnya teman-teman gitu kan. Jadi dia baru mengganti dan melipatnya dengan kertas, tapi dia belum membuang belum membuang atau membawa pembalutnya itu keluar gitu, masih ditaruh di pojokan kamar mandi kan. Tadi dia buru-buru gitu kan, dia langsung buru-buru lari kan pergi ke toilet lagi. Dia tuh takut nanti ketahuan sama pemilik rumah gitu, dianggapnya nih gimana sih nih anak nih mahasiswa kok ya dibilangin harus jaga kebersihan kok malah nggak jaga kebersihan. Cuma itu doang pikirannya Mbak Yeni. Udah Mbak Yeni buru-buru kan balik ke dalam toilet lagi gitu kan. Astagfirullahaladzim, aduh kenapa ya, teman-temannya ada yang ngomong gitu kan di dalam. Aku lupa, dia langsung buru-buru lari. Lupa apa ya, teman-temannya ngomong gitu. Duh aku malu nih, jangan sampai ketahuan para pemilik rumah nih, nanti aku dibilang aduh gimana sih nih mahasiswa udah diingetin masih aja buang sembarangan di kamar mandi. Mudah-mudahan pokoknya ini panik deh, mudah-mudahan pemilik rumah nggak ada, kata Yeni. Aku malu nih gitu kan. Nah singkat cerita sampai ke dalam toilet tersebut, Yeni tuh sampai lupa minta ditemenin sama temennya karena saking dia buru-buru gitu kan, sampai pengen ke kamar mandi duluan gitu kan. Sampai sana astagfirullahaladzim,
udah ada orang di sana, aduh pemilik rumah kayaknya nih gitu kan. Terus Yeni perhatiin kan di sana, tapi orang tersebut itu sedang duduk di tempat Yeni tadi menaruh pembalutnya. Astagfirullah, Yeni bilang, tuh kan bener, aduh ketahuan nih, pikirnya ini masih seperti itu gitu kan. Dia nggak punya pikiran apa-apa, disamperin kan, aduh aku bakalan diomelin, aku malu, aduh aku gak enak nih bawa nama baik kampus nih gitu kan. Yang disamperin kan ke tempat apa namanya orang yang tersebut lagi duduk gitu kan. Dia sosok perempuan gitu kan, yang rambutnya panjang, ya bajunya biasa, pakai ya baju daster putih gitu kan, lagi duduk di tempatnya Yeni gitu kan, tempatnya buang pembalut. Aduh kayaknya aku diiniin deh gitu kan. Terus Yeni nyamperin, permisi maaf gitu kan, Yeni mau memanggil orang tersebut, takutnya dia berpikir ini orang ngapain gitu kan, karena Yeni maksudnya takutnya orang, karena dia sedang posisinya itu sosok orang tersebut tuh sedang kayak memperhatikan bungkus sedang mengotak-ngatik bungkusan yang Yeni simpan di pojokan kamar mandi tersebut. Itu Yeni mikir kan gak enak gitu kan, aduh dia tahu nih aku buang pembalut di situ gitu, padahal kan gak ada maksud Yeni untuk membuang pembalut di situ gitu kan. Jadi Yeni tuh intinya tuh niatnya mau minta maaf lah sama orang tersebut gitu kan, karena takutnya sudah mengotori toilet gitu ya, namanya walaupun sama perempuan, pikir Yeni kan tetap kalau bukan punyanya kan juga gak enak gitu kan. Nah setelah itu tahu Yeni panggil orang tersebut, orang tersebut masih diam aja. Akhirnya Yeni panggil, maaf permisi saya mau mengambil bungkusan yang di sana gitu kan. Dan akhirnya ketika Yeni panggil yang kesekian kalinya, akhirnya sosok tersebut tuh nengok. Dan ketika sosok tersebut nengok, ini yang buat Yeni langsung teriak, astagfirullahalazim, hantu setan. Wah si Yeni langsung teriak kayak gitu, karena langsung lari ke dalam. Karena kalian tahu apa yang Yeni lihat? Yeni ngelihat sosok tersebut mulutnya penuh dengan darah pembalut Yeni yang sedang dijilat-jilat. Yeni langsung lari masuk ke dalam rumah. Teman-temannya langsung teriak, kenapa ya? Dan itu pun termasuk akhirnya menjadi pemilik rumah pun akhirnya keluar gitu kan. Ada apa Mbak Yeni gitu, kata pemilik rumah. Ada hantu gitu kan. Loh gimana? Di kamar mandi gitu kan. Dia sedang menjilati pembalut saya, kata Yeni. Astagfirullahalazim, kata pemilik rumah. Akhirnya pemilik rumah itu pergi ke kamar mandi bersama Yeni dan teman-teman, dan di sana sosok itu sudah tidak ada. Dan akhirnya pemilik rumah pun meminta Mbak Yeni untuk membersihkan sisa pembalut yang dia ini dan diambil dan disimpan dengan benar. Kejadian itu yang akhirnya sampai membuat trauma sama Mbak Yeni gitu kan, yang memang kalau kita ambil petik hikmahnya ya teman-teman. Makanya kalau ke tempat, nggak usah ke tempat mana-mana, buat teman-teman semua, bagi yang sedang berhalangan tidak sholat, diharapkan tuh kalau buang pembalut itu tuh ya udah dibersihin lah minimal tuh, jangan main asal masih ada darahnya kalian buang itu loh, karena ini tuh nggak bagus gitu kan. Dan akhirnya tuh pemilik rumah pun akhirnya menyampaikan gitu kan, bahwa di daerah situ makanya kenapa harus dijaga kebersihan, karena di daerah tersebut masih ada hantu penyuka darah, dan mereka itu memang semacam hantu toilet yang suka dengan hal-hal kotor. Makanya dihimbau berkali-kali, baik itu dari briefing, kalau kalian ingat ya, dari briefing, dikumpulkan kepala desa, lalu termasuk ketika pemilik rumah datang, semua selalu bilang harus menjaga kebersihan. Yaitu karena di situ masih ada kayak hantu penyuka darah di toilet gitu loh teman-teman. Ya udah, akhirnya hal itu buat pengalaman Yeni yang sampai sekarang sampai trauma, tapi dia mengambil hikmah dengan ikhlas gitu, bahwa itu memang kesalahan dia.
dan juga teman-temannya semua. Akhirnya kegiatan diklat itu pun selesai dan pengalaman itu menjadi pengalaman berharga buat seluruh teman-teman yang mengikuti diklat tersebut. Dan itu juga buat pengalaman buat kita ya teman-teman. Diharapkan sekali lagi buat para perempuan, kalian tuh kalau buang pembalut dibersihin dulu. Kita nggak tahu ya, minimal jagalah kebersihan, karena dengan itu yang buang sampah pun kan juga kita ya lebih sopan aja lah kalau seandainya sudah dibersihkan lah, seperti itu intinya teman-teman. Oke, sekian dulu cerita dari aku tunggu ya kiriman cerita kalian di temengobras@gmail.com. Oke, kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf. Aku tunggu subscribe-nya, like, share-nya, dan komennya ya teman-teman. Oke semuanya, sampai ketemu. Dah, assalamualaikum.